Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang paling penting di akreditasi rumah sakit, yaitu tentang high alert medication. Di rumah sakit itu selain obat-obat yang memang biasa kita pakai, seperti paracetamol, mungkin ada obat-obat pereda nyeri dan lain-lain, tapi ada juga obat-obat yang memang membutuhkan perhatian khusus, di mana apabila kita tidak melaksanakan dengan baik SPO yang telah kita buat di rumah sakit ini, maka ini akan dapat mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan ataupun kejadian nyaris cedera atau bahkan kejadian sentinel. Sering terjadi di sebuah rumah sakit yang tidak menerapkan SPO dengan benar dalam hal high alert medication ini. Ternyata ada beberapa rantai kesalahan yang mungkin di rumah sakit Bapak Ibu semua bisa terjadi. Misalnya ada obat yang sama-sama warnanya putih, bening, kemudian obat itu adalah obat yang memang berdampak secara signifikan kepada hemodinamik, tapi ketika kita salah dalam memberikan karena mungkin serupa, atau mungkin karena memang penyimpanannya tidak baik, atau mungkin karena yang mengambil obatnya bukan orang yang kompeten, atau mungkin perawat tidak melakukan checking and rechecking lagi dalam melakukan pengobatan atau pemberian obat, maka kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi. Sehingga pada hari ini nanti akan ada tiga pembicara, Mas Indra Pasjantoro, MKep, Apoteker Budiono, MSc, dan Apoteker Karla Rohyana. Ini semuanya adalah orang-orang yang selama ini berkecimpung di dalam tim keselamatan pasien. Kita berharap setelah webinar ini, teman-teman atau bapak-bapak ibu semua dapat menerapkan semuanya materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini, serta membuat SPO jika di rumah sakit bapak ibu belum ada SPO-nya. Karena ini merupakan persyaratan mutlak dalam akreditasi rumah sakit. Dan harapan kami tidak hanya dibuat SPO-nya, tetapi juga dijalankan. Karena tidak ada artinya SPO sudah ada, tetapi ternyata kita tidak melaksanakan SPO tersebut. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semua dalam mengikuti pelatihan atau webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit PKU Bantul bekerja sama dengan Pusdiklat PKU Muhammadiyah pada hari ini. Ini adalah webinar yang ketiga yang bekerja sama dengan Pelataran Sehat Kementerian Kesehatan, sehingga Bapak Ibu semua yang mengikuti acara pada hari ini dan mendaftar sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan SKP secara resmi dari Kementerian Kesehatan di Pelataran Sehat dan akun Satu Sehat Bapak Ibu semua. Akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar dan semoga acara pada hari ini lancar semuanya, tidak kurang suatu apa, dan saya sampaikan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pembicara, moderator, dan juga kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Dr. Nurkhalid Umam Kurniawan, SPA MSD. Perkenalkan, saya Mita Sari Utami yang akan memandu jalannya webinar hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas tentang keselamatan pasien dengan tema High Alert Medication. Sesuai dengan PMK nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, pasal 5, bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien. Diskusi kita pada siang hari ini dilatar belakangi oleh beberapa kejadian tentang keselamatan pasien. Saat ini, keselamatan pasien menjadi isu global yang paling penting, di mana sekarang banyak dilaporkan tuntutan pasien atas medical error yang terjadi. Untuk itu, diskusi kita siang hari ini akan kita kupas tuntas. Keselamatan pasien merupakan unsur penting untuk meningkatkan kualitas keselamatan kesehatan, khususnya rumah sakit sebagai bentuk implementasi
dan refleksi sentuhan hasil kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan saran dan prasarana layanan, serta sistem manajemen dan administrasi dalam siklus pelayanan terhadap sistem. Dalam acara webinar kita hari ini, kami mengundang 3 narasumber hebat kita. Yang pertama yaitu Bapak Indra Prasyantoro, S.Kep Nurse, selaku tim keselamatan pasien Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Yang kedua yaitu Apoteker Budiono, MSc, selaku manajer farmasi RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Dan yang ketiga, Apoteker Karla Rohyana Heliati, SPAM, selaku tim keselamatan pasien RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, agar diskusi hari ini berjalan lancar, untuk penyaji acara masing-masing kami beri waktu menyampaikan materi selama 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Indra Prasyantoro, S.Kep Nurse, untuk menyampaikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Mita, mohon izin waktunya untuk berdiri karena biar lebih nyaman, biar bisa lebih masuk. Terima kasih waktunya untuk Mbak Mita dan juga panitia yang lain. Hari ini kita akan overview tentang sasaran keselamatan pasien. Jadi tema di pagi ini, tema di siang ini adalah high health medication. Tetapi saya kebetulan mendapatkan satu tugas dari tim untuk menyampaikan overview tentang keselamatan pasien ini. Kita nanti berdiskusi bersama, kita nanti belajar bersama untuk sasaran keselamatan pasien ini. Mungkin di sesi saya yang 30 menit ke depan tidak akan banyak menyampaikan secara teknis, tetapi kita akan mengoverviewkan semua. Dan untuk high out medication akan disampaikan secara utuh oleh senior-senior kami di tim keselamatan pasien atau di komite keselamatan pasien. Baik, langsung saja. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Indra Prasyantoro. Kebetulan saya perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Keseharian saya berada di subkomite keselamatan pasien. Di samping saya juga mengampu beberapa instalasi untuk operasional. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan mencoba untuk melakukan belajar bersama overview tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Ini latar belakangnya. Saya kira rekan-rekan sudah sangat familiar dengan ini, bahwa latar belakang sebuah layanan kesehatan yang baik itu pasti dasarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan 6 sasaran keselamatan ini dengan baik. Dan 6 sasaran keselamatan ini merupakan satu rule atau satu aturan atau satu sistem dari bagaimana kita memberikan pelayanan ataupun perawatan hingga tercapainya sebuah kualitas pelayanan yang baik. Jadi ini tidak bisa terputus bagaimana kualitas itu didapatkan berdasarkan dengan implementasi pasien safety dan bagaimana kita mengimplementasikan sistem yang sudah kita bangun bersama. Saya kira rekan-rekan juga sudah sangat familiar dengan definisi pasien safety menurut Departemen Kesehatan 2011, bahwa di sana disebutkan bahwa pasien safety ini adalah sebuah sistem. Sebuah sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien yang lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan. Nah ini, kalimat yang harus kita pahami bersama di sini adalah bahwa pasien safety ini sistem, keselamatan pasien ini adalah sistem, tidak bisa hanya dilakukan oleh manajemen saja. Tidak bisa hanya dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di operasional saja. Semua akan menjadi satu kesatuan, satu mata rantai hingga program keselamatan pasien ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, ketika kita merujuk pada WHO di Global Patient Safety Action Plan 2021 sampai dengan 2030, ini akan semakin rigid dan semakin tata kelolanya semakin baik. Di sana disebutkan bahwa pasien safety ini merupakan suatu kerangka kerja, sebuah kerangka kerja yang berupa kegiatan terorganisir. Jadi tidak boleh kok
pasien safety itu jalan sendiri-sendiri karena itu memang ada organisasinya, ada tempatnya, ada wadahnya, dan bagaimana itu dilaksanakan secara terinci dari kegiatan pasien safety tersebut. Pasien safety juga bertujuan untuk membangun budaya melalui proses, prosedur, perilaku, tunjang oleh teknologi dan lingkungan pelayanan yang baik dalam pelaksanaannya. Secara konsisten dan berkelanjutan, tujuan dari pasien safety ini yang pertama adalah untuk mengurangi resiko atau menurunkan resiko. Tidak sedikit pasien dulu ketika kita belum mengenal program ini datang ke rumah sakit sehat tetapi pulang dalam kondisi tidak baik karena adanya kelalaian dari kita dalam memberikan pelayanan. Nah ini kita berusaha untuk memangkas itu semua. Ya, yang kedua untuk mengurangi bahaya yang dapat dihindarkan. Ketiga, menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan yang timbul akibat pelayanan kita dan mengurangi dampak ketika insiden terjadi pada pasien. Next. Oke, ini ketika kita bicara tentang komponen dari pasien safety ini merupakan komponen yang sangat penting dalam kualitas pelayanan. Seperti rule tadi kita, di diagram pertama, di slide pertama kami menyampaikan bahwa pasien safety ini merupakan sebuah tolok ukur dari sebuah mutu layanan. Yang kedua, pasien safety ini juga merupakan komponen penting dan vital dalam memberikan pelayanan atau asuhan yang berkualitas, dan pasien safety ini membutuhkan komitmen seluruh petugas yang ada di rumah sakit. Tidak hanya manajemen saja, tetapi andil dari seluruh petugas, andil dari seluruh profesi memiliki komitmen yang besar untuk pasien safety ini, baru kita bisa jalankan itu. Tanpa itu saya kira tidak mungkin capaian dari pasien safety ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, ini saya kira rekan-rekan sudah sangat familiar tentang International Patient Safety Goal, mulai dari goal pertama sampai goal ke-6. Kita akan coba untuk kupas secara singkat di siang ini karena keterbatasan waktu, dan juga nanti hari ini kita hanya akan fokus pada high order medication yang ada di goal ketiga yang akan dikupas tuntas oleh dua senior saya nanti. Yang pertama, standar SKP 1 atau sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Hati-hati dengan identifikasi. Identifikasi ini merupakan satu sasaran keselamatan pasien yang paling dasar. Ya, kesalahan identifikasi ini akan mengakibatkan dampak yang tidak sedikit dan dampak yang sangat luar biasa terhadap pasien ketika kita tidak mampu melakukan identifikasi dengan baik. Next. Oke, ini ada sedikit tentang kebijakan identifikasi yang lazim digunakan. Yang pertama, identifikasi pasien harus mengikuti kemanapun pasien selama mendapatkan di rumah pelayanan di rumah sakit atau perawatan di rumah sakit. Jadi ketika pasien itu masuk dan datang pertama kali ke rumah sakit sampai dengan pasien itu meninggalkan rumah sakit, pasien identifikasinya harus terlalu melekat kepada pasien. Yang kedua, identifikasi pasien dilakukan minimal dengan 2 identitas dari 4 identitas yang ada. Yang pertama adalah nama pasien. Nama pasien ini sesuai dengan nama baku beliau yang tercantum dalam surat kependudukan atau EKTP. Yang kedua tanggal lahir, nomor rekam medis, dan NIK. Kenapa kok alamat tidak masuk ke dalam identifikasi ini? Ingat, mungkin rekan-rekan juga akan paham. Ketika kita menyampaikan alamat, belum tentu orang itu akan selalu menetap. Pada beberapa pekerja migran atau pekerja yang memang aktivitasnya tinggi, berpindah-pindah tempat, otomatis alamat ini tidak bisa dijadikan satu ukuran sebagai identifikasi pasien. Dan yang paling utama adalah jangan mengidentifikasi pasien menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien ketika kita memberikan pelayanan. Kenapa?
belum tentu pasien itu tidak digeser atau dipindah kamarkan atau dipindah tempat tidurkan ketika mendapatkan pelayanan. Selanjutnya kita juga akan bahas tentang identifikasi khusus pada pasien. Situasi-situasi khusus ini juga kita harus pahami. Kapan identifikasi pasien khusus ini dilakukan? Yang pertama adalah ketika pasien itu koma. Kenapa kok koma dilakukan identifikasi khusus? Karena ketika kita melakukan identifikasi pasien, kita tidak dapat melakukan verbal identifikasi kepada pasien. Yang kedua, bayi baru lahir yang tidak segera diberi nama. Maka identitas dari bayi ini akan melekat kepada ibu dari bayi. Misalkan bayi Nyonya Carla, itu akan selalu melekat dengan ibunya. Selanjutnya adalah pasien saat terjadi darurat bencana. Darurat bencana ini ketika memang kemampuan rumah sakit, kapasitas rumah sakit tidak mampu atau korban yang datang melebihi kapasitas rumah sakit ini, maka dilakukan sistem darurat bencana. Kebetulan PKU Bantul dulu pernah mengalami sebuah tragedi di 2006. Di UGD itu kapasitas UGD kita itu hanya mampu menerima kurang lebih 15 pasien dalam sekali operasional. Ketika gempa 2006 itu kita di jam pertama sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 600 pasien. Nah, ini identifikasi ini akan berubah. Tidak lagi menggunakan identifikasi secara umum, tetapi ada identifikasi yang diatur secara khusus ketika terjadi darurat bencana. Selanjutnya adalah saat digunakan dalam pelabelan, ini bisa dilihat pada sampel darah, sampel patologi, nampak atau tempat makanan pasien, label ASI dan label ASI yang disimpan di rumah sakit. Prosedur cara identifikasi, secara umum prosedur tata cara identifikasi itu hanya dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah secara verbal dan yang kedua secara visual. Ketika kita menyatakan secara verbal, maka kita akan menanyakan nama dan tanggal lahir atau 2 dari 4 identitas yang tadi sudah disepakati. Selanjutnya untuk yang secara visual kita bisa melihat gelang pasien ketika pasien itu sudah mendapatkan gelang dari rumah sakit. Pertemuan pertama kali petugas dengan pasien identifikasi akan selalu dilakukan menggunakan verbal dan visual. Tetapi ketika pertemuan berikutnya petugas boleh melakukan identifikasi hanya menggunakan visual saja. Kenapa? Kita juga harus melihat secara psikologi ketika kita selalu datang dalam satu shift 10 kali melakukan tindakan ke pasien, terus selalu menanyakan namanya siapa, tanggal lahirnya berapa ke pasien, itu juga akan menimbulkan kejemuan kepada pasien. Maka gunakan identifikasi secara visual dengan mencocokkan identitas pasien dengan gelang yang ada di dalam atau yang melekat di pasien. Ini beberapa penanda yang ada di pasien. Yang pertama, kita mengenal ada 2 gelang, yang biru yang digunakan untuk laki-laki, yang pink yang digunakan untuk perempuan atau wanita. Sedangkan untuk beberapa stiker, ini ada stiker yang warna kuning ini untuk resiko jatuh, yang merah untuk alergi, dan yang ungu untuk do not resuscitation atau jangan dilakukan atau tidak dilakukan resusitasi pada pasien tersebut. Dan satu lagi yang mungkin kita wajib perhatikan adalah gelang identitas dengan jenis kelamin ambigu. Maka akan menggunakan gelang berwarna putih. Di lapangan belum tentu ketika bayi lahir itu mampu langsung ditentukan jenis kelaminnya putra atau putri, laki-laki atau perempuan. Mungkin ada sebuah kelainan genetik yang itu menggambarkan ambigunya jenis kelamin dari seorang bayi. Maka gelangnya menggunakan gelang identitas berwarna putih. Selanjutnya, kapan kita melakukan identifikasi pasien? Yang pertama, ketika kita memberikan obat. Yang kedua, ketika kita memberikan produk darah atau memberikan darah. Selanjutnya, ketika melakukan sampel, baik itu darah maupun spesimen lain, ketika kita memberikan diet dan ketika kita memberikan tindakan khusus. Contohnya adalah hemodialisa, radiodiagnostik dan sebagainya macamnya, itu kita wajib melakukan identifikasi terhadap pasien. Ini ya,
yang digarisbesari bahwa gelang identitas pasien itu dipasang setelah pasien masuk rumah sakit dan dilepas oleh petugas, kalimatnya jelas, dilepas oleh petugas setelah pasien dirawat atau selesai dirawat atau meninggalkan rumah sakit atau pasien tersebut meninggal dunia. Selanjutnya di goal yang kedua yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Harapannya adalah rumah sakit mampu menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan atau telepon antara profesional pemberi asuhan, dalam hal ini adalah PPA, proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostik termasuk POCT dan proses komunikasi saat serah terima atau disebut juga dengan handover. Nah, saya kira untuk definisi komunikasi ini saya sangat yakin rekan-rekan sudah sangat memahami, maka kita akan bergeser ke slide berikutnya. Silakan, Mbak. Oke, ini komunikasi ketika melalui telepon. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita mendapatkan informasi, maka lakukan write down. Atau kalau di rumah sakit kami, di rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul, karena sudah menggunakan electronic medical record, maka ketika kita mendapatkan informasi hasil dari masukan atau konsultasi, maka petugas akan langsung memasukkan atau mengetikkan ke dalam electronic medical record. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum EMR bisa langsung menuliskan. Setelah itu melakukan baca ulang atau read back dan lakukan konfirmasi kepada pemberi instruksi, misalkan DPJP atau PPA yang lain. Itu tidak serta-merta kita hanya menuliskan setelah itu selesai, tetapi kita juga tetap menuliskan, membacakan ulang dan juga melakukan konfirmasi atas apa yang diberikan kepada informasi yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, konfirmasi dilakukan saat menerima telepon untuk menanyakan apakah yang dibaca ini sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum, maka lakukan koreksi bersama. Tetapi kalau sudah sesuai, maka lakukan konfirmasi. Ya. Terus metode komunikasi saat melaporkan kondisi pasien ini bisa menggunakan SBAR, situational, background, assessment, and recommendation. Ini ada ya, kebetulan saya punya mohon maaf. Ini sedikit contoh SBAR di tempat kami. Ya. Jadi di sana karena kan mungkin di lapangan kita juga kadang terjadi slip dan sebagainya macamnya, atau mungkin karena sibuknya kita lupa, maka kita ada panduan itu di area-area komunikasi kita. Panduan-panduan SBAR itu kita tempelkan di sana agar hampir semua, bahkan harapannya semua petugas atau PPA yang melakukan konsultasi atau mungkin komunikasi menggunakan telepon, ketika memang itu bentuknya sebuah perintah, maka SBAR ini digunakan. Dan ketika nanti kita tidak mampu atau kesulitan, maka di sampingnya itu ada alfabet yang bisa memandu kita agar memperjelas sebuah instruksi yang diberikan. Selanjutnya, komunikasi melaporkan hasil kritis. Hati-hati ini. Untuk hasil kritis ini wajib tetap tersampaikan. Yang pertama, ketika kita tahapan untuk melakukan pelaporan hasil kritis ini, yang pertama tetap menuliskan atau menginput ke komputer, membacakan konfirmasi kembali, sama, tetap lakukan written and read back. Yang kedua, hasil kritis dapat dijumpai pada pasien rawat jalan dan rawat inap, ya. Terus pemeriksaan diagnostik mencakup semua pemeriksaan seperti laboratorium, radiologi, diagnostik jantung, dan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tidur pasien atau disebut dengan point of care testing atau POCT, itu kita juga wajib untuk menganalisis ada enggak yang perlu dilaporkan, muncul enggak hasil kritis di sana, ya. Terus pada pasien rawat inap, pelapor dapat dilaporkan melalui perawat yang jaga untuk diteruskan kepada DPJP atau dokter yang meminta pemeriksaan penunjang tersebut. Rentang waktu pelaporan dilakukan kurang dari 30 menit sejak hasil verifikasi oleh PPA yang berwenang di unit pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan penunjang tersebut. Ini
metode komunikasi saat serah terima pasien. Ini jenis serah terimanya ada handover di dalam rumah sakit itu bisa antar PPA, antar unit perawatan yang berbeda, dari ruang perawatan pasien ke unit pelayanan diagnostik, dan semuanya itu tetap mencatat serah terima yang telah dilakukan dan kepada siapa tanggung jawab pelayanan itu diserah terimakan, kemudian dapat dibubuhkan tanda tangan, tanggal, dan waktu pencatatan. Kalau EMR gimana Pak tanda tangannya? Kita sudah memiliki kode-kode tertentu bagaimana pengesahan itu dilakukan pada saat serah terima handover ini. Nah ini yang high out medication, ini saya tidak akan banyak membahas. Jadi nanti saya akan masuk langsung ke goal keempat. Yang jelas high out medication ini adalah obat yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kesalahan dan atau kesalahan serius. Saya kira next nanti ini akan dikupas tuntas oleh dua rekan saya yang memang berkecimpung di high out tersebut, high out medication tersebut. Kita langsung masuk ke SKP keempat, yaitu memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada proses pembedahan atau tindakan invasif. Hati-hati, ketika kita bicara tentang proses pembedahan, apalagi kamar operasi, itu ketika terjadi sebuah masalah, hati-hati bisa itu akan menimbulkan sebuah kejadian atau sentinel, kejadian tidak diharapkan atau sentinel. Kenapa? Ketika kita salah melakukan sisi operasi, kita salah melakukan tindakan, salah melakukan verifikasi, ini akan sangat beresiko terhadap operator, pasien, bahkan juga rumah sakit. Ya, di sini rumah sakit menetapkan proses untuk melakukan atau melaksanakan verifikasi praoperasi, penandaan lokasi operasi, dan proses time out yang dilaksanakan sesaat sebelum tindakan pembedahan dilakukan. Ini proses verifikasi preoperasinya, yaitu sebuah proses untuk mengumpulkan informasi dan melakukan konfirmasi secara terus-menerus. Tujuannya apa? Untuk melakukan verifikasi terhadap sisi yang mau dioperasi. Ya, prosedur yang akan dilakukan dan pasien yang akan menerima perawatan. Itu harus jelas. Yang kedua, memastikan bahwa semua dokumen baik itu penunjang dari fotoradiologi, laboratorium, dan sebagainya macamnya, itu sudah betul dan sudah diberi label serta disiapkan untuk melakukan tindakan operatif. Jangan lupa ketika kita bicara kamar operasi kadang butuh produk darah, kadang butuh pemasangan implan atau alat bantu yang lain. Maka pastikan itu sesuai dengan kebutuhan pasien dan tersedia sebelum dilakukan tindakan. Jangan sampai sudah dilakukan tindakan, ternyata darahnya belum ada. Misalkan kalau orto misalkan flat and screw-nya belum ada. Jangan sampai kejadian seperti itu muncul. Maka proses verifikasi preoperasi ini wajib dilakukan sebelum tindakan dilakukan. Oke, untuk penandaan daerah operasi wajib dilakukan oleh PPA yang melakukan tindakan. Kalau itu dilakukan oleh dokter spesialis bedah, maka dokter spesialis bedah yang melakukan proses penandaan. Tidak dilakukan oleh yang lain. Misal, karena beliau sibuk, terus dilimpahkan kepada yang lain. Tidak boleh, untuk penandaan wajib dilakukan oleh PPA atau dokter operator yang melakukan hal tersebut. Yang kedua, tanda dibuat saat pasien sadar. Jangan pasien setelah diinduksi baru dilakukan tanda, tidak. Tetapi ketika pasien sadar, maka penandaan itu dilakukan dan disaksikan oleh pasien. Selanjutnya harus terlihat pasien sampai pasien disiapkan. Jadi jangan sampai penanda ini hilang karena dibersihkan misalkan kena alkohol atau kena NaCl ketika pasien dibersihkan, terus tandanya hilang. Jangan sampai. Jadi tanda ini betul-betul melekat, tanda itu betul-betul kuat, tidak hilang sampai pasien itu dilakukan tindakan untuk operasinya. Tanda silang sudah tidak digunakan. Kenapa? Tanda silang ini memiliki makna ambigu. Bisa jadi maknanya jangan di sini, atau ini salah sisi. Maka tanda idealnya menggunakan lingkaran. Penandaan pada semua kasus yang memiliki dua sisi lateralis, struktur multiple,
jari tengah, jari kaki atau lesi atau multiple level. Dalam hal ini adalah tulang belakang, itu wajib dilakukan marking site atau penandaan daerah operasi. Ada satu gambar setelah ini. Ini contoh, mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf sekali kami menampilkan anggota tubuh dari pasien. Ini contoh dari salah satu penandaan yang dilakukan. Di sebelah atas aerolamame itu ada benjolan dan marking site-nya berbentuk lingkaran. Itu yang kami maksudkan, jangan menggunakan silang. Kalau silang berarti jangan di situ. Maka marking site-nya adalah bentuknya lingkaran. Ini time out. Hati-hati, untuk time out dilakukan sesaat sebelum tindakan dimulai. Dihadiri oleh semua tim. Jadi tidak hanya sebagian, tapi semua tim yang akan melakukan tindakan itu mengikuti time out ini. Selama time out juga menyetujui komponennya. Yang pertama, harus betul identitasnya, harus betul prosedurnya, harus betul sisinya, dan harus betul sistem tindakan invasifnya. Jangan sampai ini terlewati. Time out dilakukan di mana tindakan akan dilakukan atau dilibatkan oleh seluruh tim. Ya, jadi pasien tidak berpartisipasi dalam ini. Ini hanya dilakukan oleh tim. Keseluruhan proses time out wajib didokumentasikan tanggal dan jamnya. Terus rumah sakit menentukan bagaimana proses time out ini didokumentasikan dengan baik. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sign out. Sign out ini dilakukan di tempat tindakan berlangsung sebelum pasien meninggalkan ruangan. Hati-hati, jangan sampai ada jarum yang ketinggalan atau kasa yang masih tertanam dalam tubuh. Ini akan bisa dilihat dari sign out ini, karena di sana akan dilihat nama tindakannya benar gak nih. Terus kelengkapan perhitungan instrumennya, kasa yang tadi digunakan itu berapa, klem tadi berapa, terus misalkan ada arteri klemnya berapa, duk klemnya berapa, korentangnya berapa, jarum yang digunakan berapa, itu dicocokkan. Awal dia mau melakukan dengan akhir setelah tindakan itu jelas. Jangan sampai tadi kita gunakan kasa 20 lembar, ternyata setelah dihitung hanya 15 lembar nih, yang 5 lembar jadi pertanyaan di mana. Ini akan muncul di sign out tadi, sign out ini. Selanjutnya play balance specimen, ini juga wajib dilakukan, dan masalah peralatan. Jangan sampai ketika kita melakukan tindakan ada alat yang rusak atau alat bermasalah, kita tidak menyampaikan. Kasihan rekan-rekan kita setelah melakukan tindakan. Jadi kalau ada masalah tetap disampaikan di sana dan tertulis di sana. Ini untuk verifikasi praoperasi. Verifikasi lokasi, prosedur dan pasien yang benar, ini sudah dibahas ke semuanya. Yang jelas, poin nomor 5 wajib dilakukan. Pakai surgical safety checklist, ya, yang menurut WHO. Contohnya adalah seperti ini yang di tempat kami. Di sini ada 3 kolom yang ini menggambarkan mulai dari sign in, time out, sampai dengan sign out. Begitu ya. Selanjutnya SKP 5 yaitu mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. WHO jelas menyampaikan, upaya terpenting menghilangkan masalah infeksi dan infeksi lainnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan. Pedoman kebersihan tangan atau hygiene ini tersedia dalam panduan di WHO. Rumah sakit mengadopsi pedoman tersebut dan dan mempublikasikan itu semua dari WHO ke seluruh rumah sakit. Dan saya kira untuk cuci tangan ini rekan-rekan semua sudah selalu melakukan dan paham betul prosesnya bagaimana 6 langkah cuci tangan, terus lama waktu cuci tangan baik itu menggunakan hand rub maupun hand wash. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan cuci tangan itu dalam 5 moment cuci tangannya. Ya, sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien, sesudah kontak dengan pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Next.
Oke. Nah, kita masuk ke goal yang terakhir. Ketika kita masuk ke goal yang terakhir, kita akan mencoba untuk bagaimana kita mengurangi sebuah risiko cedera pada pasien yang diakibatkan karena pasien jatuh. Ya, ini juga sasaran kita di rumah sakit. Karena titik tangkap kita itu tidak hanya ketika kita melakukan tindakan saja, tetapi bagaimana kita mengasesmen juga pasien. Resiko-resiko yang muncul ketika pasien berkunjung ke tempat kita itu juga kita lakukan penilaian. Untuk pasien dirawat jalan di tempat kami menggunakan get up and go test. Sehingga memudahkan petugas dalam menilai kondisi pasien, tetapi tidak mengesampingkan sebuah proses keamanan pasien. Ya, ketika kita melihat pada get up and go test pasien ini, ketika rekan-rekan lihat ini hanya ada 2 poin yang dinilai. Perhatikan cara jalan pasiennya. Apakah pasien memegang pinggiran kursi atau tidak? Itu sudah akan menentukan pasien itu berisiko, tidak berisiko, atau mungkin risiko tinggi. Itu akan terlihat pada tes kita. Nah, kalau terjadi proses risiko tinggi pada pasien, apa yang dilakukan? Ada perlakuan khusus terhadap pasien tersebut. Jangan setelah dinilai dibiarkan saja. Ini tidak akan memberikan progres positif terhadap sasaran keselamatan pasien. Poin ke-6 ini, ya. Ketika kita mendapatkan pasien dengan risiko tinggi, minimal dekatkan pasien dengan petugas sehingga mudah untuk melakukan pengawasan kepada pasien dengan risiko tinggi di rawat jalan. Selanjutnya ketika kita bicara tentang lansia atau lanjut usia, kita menggunakan Ontario Modified Strategy Sydney Score. Ontario ini juga digunakan. Kenapa? Pasien dengan periode lansia ini juga sangat berisiko terhadap kejadian jatuh. Maka ketika berkunjung ke rumah sakit, gunakan Ontario Modified ini. Selanjutnya untuk pasien dewasa, penilaiannya menggunakan Morsfeld Scale. Saya kira teman-teman sudah sangat familiar dengan ini. Dan untuk anak, kita menggunakan Humpty Dumpty untuk penilaian risiko jatuhnya. Dan ini kami ada contoh untuk asesmen rawat jalan dengan risiko jatuh. Kalau rekan-rekan lihat pada foto, di pundak sebelah kiri ada lingkaran stiker berwarna kuning. Itu menandakan bahwa beliau posisi pasien rawat jalan tetapi memiliki risiko jatuh. Sehingga kita, petugas ataupun masyarakat rumah sakit yang ada di sana mampu mengetahui bahwa pasien ini merupakan salah satu pasien dengan risiko jatuh sehingga dia akan mendapatkan perlakuan atau perhatian khusus dari petugas. Oke, ini tanda beberapa tanda di risiko jatuh. Yang segitiga ini tanda baku risiko jatuh biasa dipasang di dekat tempat tidur, pintu masuk pasien, ataupun area-area yang memang perawatan pasien dengan risiko jatuh. Sedangkan untuk yang stiker atau label ini melekat ke pasien. Biasanya akan ditempatkan pada gelang pasien untuk pasien rawat inap dan ditempelkan pada bahu untuk pasien dengan rawat jalan. Ini untuk asesmen ulang risiko jatuh, pasien yang pada asesmen awal dinyatakan berisiko rendah untuk jatuh, dapat mendadak berubah menjadi berisiko tinggi. Ini dasarnya kenapa kok risiko asesmen ulang itu dilakukan. Yang kedua, penyebabnya bisa karena operasi, bisa karena pengaruh anestesi, atau karena perubahan mendadak pada posisi pasien, juga karena pengobatan tertentu yang diberikan. Selanjutnya, banyak pasien memerlukan asesmen selama dirawat inap di rumah sakit. Rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk identifikasi pasien yang dianggap beresiko tinggi jatuh. Ini ya, dijabarkan di sini rumah sakit melakukan evaluasi tentang pasien jatuh dan melakukan upaya pengurangan resiko pasien jatuh. Misal, kalau sekarang itu semua tempat tidur kita kasih rail. Kita kasih pelindung. Ketika ada perubahan ketinggian pada lantai, maka ada tanda perubahan ketinggian atau perbedaan ketinggian. Sehingga kita bisa memahami itu. Ya.
Terus rumah sakit membuat program untuk mengurangi pasien jatuh yang meliputi manajemen risiko dan asesmen ulang secara berkala di populasi rumah sakit, di populasi pasien dan atau lingkungan tempat pelayanan dan asuhan itu diberikan. Tidak hanya pada pasiennya, tetapi sarana prasarana dan lingkungan pun harus menunjang untuk pengurangan risiko jatuh ini. Mungkin itu sedikit dari saya untuk overview. Titik berat dari webinar hari ini adalah medical alert medication. Jadi nanti akan dibawakan secara utuh oleh Mbak Carla dan juga Mas Budi, dua senior saya yang luar biasa. Sedikit dari saya, mohon maaf ketika banyak kesalahannya, dan silahkan sampaikan kupas tuntas dengan dua ahli setelah saya di high health medication ini, ada Pak Budi dan ada Mbak Carla, untuk mengupas tuntas bagaimana pengelolaan di high health medication ini. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak Mita dan juga rekan-rekan semua. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Prasetyo S.Kemnes yang telah menyampaikan materi tentang pasien safety. Selanjutnya kepada pemateri kedua, pakar farmasi kita, Apoteker Budiono MSc, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam keselamatan pasien. Ibu Bapak, terima kasih kesempatan kami berjumpa dengan sahabat-sahabat kami. Izinkan kami menyapa beberapa rekan sahabat baik yang ada di daerah Yogyakarta ataupun yang dari luar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan siang hari ini saat Bapak Ibu ngantuk kita belajar tentang keselamatan pasien. Tadi sudah dijelaskan sama sahabat kami Bapak Indra Prasetyanto. Ya, ini beliau itu sangat energik, powerful, sehingga nanti kalau saya menyampaikan kok agak berbeda dari pemateri pertama, mohon dimaafkan karena ini levelnya lebih bawahnya. Kemudian nanti materi ini juga akan diperdalam lagi oleh sahabat kami Ibu Carla Rohyana Hiliati yang akan bicara mengenai tata laksana high alert medication. Baik, ini sebagai pengantar. Ya, kalau kita bicara mengenai obat itu tidak ada obat yang tidak berbahaya. Itu yang pertama. Kalau kita mungkin Bapak Ibu yang farmasi pasti pelajaran pertama saat kuliah adalah obat adalah racun. Ya, jadi kalau kita milih madu apa racun, kita milih madu. Milih racun, seringnya orang itu milih racun. Obat adalah racun. Terus bedanya apa? Hanya dosis saja yang membedakan obat dengan yang bukan obat. Jadi ingat yang pertama adalah obat itu racun. Maka kalau obat sendiri itu racun, jangan sampai kemudian kita mendapatkan hal yang sangat berbahaya bagi diri kita. Obat dalam kategori farmasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu zat itu ada yang namanya antibiotik atau biasa sehari-hari kita sebutnya antibiotik. Antibiotik adalah zat atau senyawa atau zat yang bisa membunuh kehidupan. Jadi racun, zat asing itu adalah antibiotik. Yang kedua adalah biotik. Biotik itu unsur hidup. Protein, karbohidrat, asam amino, glukosa itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namanya biotik. Yang ketiga adalah xenobiotik. Xenobiotik itu senyawa, zat atau unsur dari luar tubuh yang dibutuhkan saat sakit saja. Ya, jadi kalau kita sehat tidak perlu obat. Ada yang tanya Pak Budi, itu saya tidak minum obat, saya hanya minumnya jamu. Sama saja. Ingat, jamu, obat, herbal sama saja memiliki khasiat dan juga memiliki efek yang tidak diperlukan oleh tubuh. Karena apa? Karena jamu herbal itu juga termasuk zat xenobiotik
Yang dibutuhkan hanya saat tubuh memerlukan saja. Kita kembali ke obat, karena obat adalah racun, maka ada racun yang berbahaya, yang lebih berbahaya dari racun sendiri. Ya. Maka ini di istilah dunia medis ada namanya high alert medication. High alert medication adalah obat yang memiliki risiko tinggi apabila terjadi kesalahan. Contoh, kalau saya sakit, nggak usah sakit lah, saya sehat. Saya sehat, kemudian saya lagi gabut, tidak punya pekerjaan, ada tablet di depan meja ya, tabletnya parastamol. Kira-kira, ini yang bisa jawab silakan unjuk jari, mudah-mudahan ada hadiah dari panitia. Hadiahnya nanti SKP 1 SKP. Kira-kira kalau saya minum parastamol di atas meja, bagaimana efeknya? Minum 1 tablet, minum 2 tablet, sekaligus mungkin tidak apa-apa. Mungkin tidak apa-apa. Kenapa? Parastamol kalau kita salah menggunakannya itu tidak berdampak yang luar biasa. Ya paling efek sampingnya mungkin kok jadi roda terdekat atau sebagainya, tapi tidak masalah. Bahkan sekali kita minum, orang sehat minum 2 tablet parastamol tidak masalah. 3 tablet masih bisa. Dosis toksiknya sampai 8 tablet 500 mg. Kalau ada tablet asam mefenamat, kita minum, sakit gigi, habis minum, kok sakit giginya maksudnya masih sakit, minum lagi, boleh tidak? Kalau boleh apa tidak, boleh, tapi bahaya tidak, mungkin menimbulkan efek samping yang meningkat, tetapi resikonya tidak terlalu berbahaya. Beda sama high alert medication, kita salah minum obat, salah dosis, itu menjadi sangat berbahaya. Contohnya begini, ada kasus yang pernah kita jumpai ya, saya tidak sebutkan rumah sakitnya, itu insulin digunakan 2 international unit, tetapi salah membaca menjadi 20 unit. Apa yang terjadi? Pasien mengalami hipoglikemia, hampir shock. Untung ketahuan. Bayangkan kalau pasien ini tidak ketahuan, disuntik terus. Pak Budi, apakah ada yang pernah nggak ketahuan? Pernah. Kita pernah mendapatkan cerita pasien mendapatkan biasanya menggunakan insulin mix. Tetapi sama pelayanan dikasih insulin aksi panjang. Sehari 3 kali, diberikan yang aturannya sekali sehari. Pasien menggunakan 3 kali. Selama 1 minggu pasiennya mengalami lemas dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah, high alert medication ini sejalan atau sangat terpengaruh dengan lingkungan kerja. Masih sangat terpengaruh dengan lingkungan kerja. Kalau lingkungan kita mendukung, itu maka keselamatan pasien akan meningkat. Tapi kalau lingkungan kita tidak mendukung, itu bahaya sekali. Contohnya ya, misalnya di lingkungan kita sudah misalnya tidak peduli terhadap risiko jatuh. Sementara fasilitas kita di kamar mandi bagi orang sakit itu perlu disediakan tempat pegangan di kamar mandi. Nah ini kalau kita nggak menyediakan maka lingkungan kita tidak mendukung. Contoh lain, misalnya layanan farmasi itu standarnya 1 apoteker 50 resep. Ini dipaksa karena suatu saat terjadi masalah pasien, itu pasien yang biasanya itu 50 menjadi 200. Bebannya 4 kali lipat daripada beban normal. Apa akibatnya? Konsentrasi akan menurun. Kedua, lelah. Ketiga, maka kewaspadaan pun akan rendah. Nah ini lingkungan kerja sangat berpengaruh sekali. Yang kedua, kultur organisasi, budaya organisasi. Kan ada ya, pasien safety itu yang kemudian no blaming culture. Jadi budaya untuk tidak menyalahkan. Yang sering kali kita temui di lapangan, kalau ada orang yang salah memberikan obat, itu biasanya orang itu sangat takut. Karena saking takutnya mereka tidak mau memberitahukan kalau dia sudah salah. Kalau sudah salah, pertama salah ya,
tidak benar, sudah salah. Yang kedua, tidak lapor itu salah lagi. Maka orang yang berbuat salah tidak melaporkan memiliki dua kesalahan, dua dosa. Nah, maka kalau ada kesalahan wajib dilaporkan. Ya, kalau kita beragama Islam kita punya ajaran wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan bagus. Ikutilah kesalahan yang kita lakukan dengan melaporkan kepada pasien safety. Ingat, kalau kita jalan, kemudian kita kedegling atau jatuh, ada parit atau lubang, jangan kemudian kita diam saja. Kenapa teman kita di belakang juga akan jalan? Kalau kita tidak bilang, teman kita juga akan jatuh pada lubang yang sama. Satu orang jatuh, dua orang jatuh, maka kita sudah menjadi kedelai. Ibu bapak jamaah sekalian, karena semalam ada pengajian jadi pakai jamaah gitu ya. Oke, kemudian adalah skenario klinis seperti emergency dan anestesi setting. Jadi settingan anestesi emergency itu harus mendukung keselamatan pasien. Nah, ini emergency sama anestesi tadi sama sahabat Indra Prasantiator sudah disebutkan. IGD Bapak Ibu sekalian itu apa saja kasusnya itu masuk. Yang diobati, yang ditangani, maaf yang ditangani bukan pasien yang bukan penyakitnya saja, termasuk kita pernah menjumpai ada pasien berantem sesama pasien di kamar IGD. Coba bayangkan. Bisa bayangkan? Mari kita membayangkan bersama-sama. Pasien berantem dengan pasien karena apa? Korban tabrakan sama-sama tabrak dibawa ke rumah sakit. Nah kan kita bingung, tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan yang lain itu bingung. Ini gimana? Atau yang kedua kasusnya itu disebutkan, satu sisi kita sedang kredit, ada korban kecelakaan, tiba-tiba datang bus pariwisata. Kasus keracunan massal, ini potensial sekali terjadinya kesalahan. Skenario setting di emergency. Kemudian Ibu Bapak sekalian ini semuanya akan berpengaruh terhadap pelayanan atau servis dari tenaga kesehatan. Selain itu beberapa kondisi juga menyebabkan rentan adanya akibat dari kesalahan itu. Kalau saya Budiono masih muda, salah minum obat, 1 tablet, 2 tablet itu enggak apa-apa. Tapi kalau nanti sahabat saya Bukarlah mungkin usianya sudah 65, nah ini sudah sangat rentan. Bukarlah 65 Pak. Wah ya, itu nanti akan kenalan sendiri ya. Kemudian pasien yang risiko klinis, misalkan memiliki penyakit berat, jantung dan sebagainya, kemudian kanker dan yang lain-lain. Ini adalah beberapa risiko yang kemudian mendorong kita untuk lebih hati-hati. Nah ini domain alamat penggunaan yang aman dari high alert medication. Yang pertama domainnya alamat kita adalah pasien dan the public. Pasien dan masyarakat. Kita seringkali terjebak bahwasanya keselamatan pasien hanya perlu dipahami oleh kita sebagai tenaga kesehatan. Tidak. Keselamatan itu dibangun atas kebersamaan seluruh pihak, termasuk pasien dan masyarakat. Ini kita pernah menjumpai kasus ada obat yang kemudian pasien menggunakannya salah. Waktu itu untung obatnya bukan kategori high alert, tapi kita ingin menceritakan tentang bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Pasien mendapatkan namanya ovula, isinya itu metronidazole dan nystatin untuk mengatasi kandidiasis vagina. Sama dokternya diresepkan, sama farmasi kemudian diberikan 1 kali sehari, pada malam hari dimasukkan ke bagian yang sakit. Dan ini anehnya, pasien menggunakan ini sekali kan kemasannya. Sekali kemas. Jadi kan obatnya itu kan dikemas dalam plastik itu ya. Itu plastiknya dimasukkan ke bagian yang sakit. Apa yang terjadi? 1 minggu setelah itu kemudian dia periksa mengalami sakit perut. Ketika di ronsen sama dokter obstetrik ternyata ada sesuatu di dalam vaginanya. Ketika kemudian dicek, oh ternyata isinya obat. Obat itu kan
Ovula itu kan harusnya mencair, ini tidak mencair. Kenapa tidak mencair? Karena kemasannya masih utuh. Seperti kita minum teh botol, kita akan minum teh botol apapun mereknya, nah itu kan dibuka wadahnya, tutupnya. Ini tidak, tapi langsung dimasukkan. Apa akibatnya? Ya minumannya akan utuh. Ini pengalaman. Kemudian juga masyarakat. Masyarakat juga harus hati-hati. Di kita itu sering sekali, ini Bapak Ibu kami menjumpai secara langsung pasien ini cerita sakit gula, kemudian dia sudah rutin menggunakan glibenclamid. Waktu itu satu kali dicek, suatu saat kadar gulanya tinggi, kemudian beli ke apotek. Beli ke apotek, kemudian minum sendiri, dosisnya minum sekali masih tinggi, minum 2 kali masih tinggi, minum sampai 3 kali sehari. Apa yang terjadi akibatnya masuk ke IGD PKU Muhammadiyah Bantul dalam kondisi gulanya sangat rendah, yaitu 20 mgdl. Ini luar biasa. Apa yang salah? Dokternya sudah mendiagnosa, mengobatinya dengan benar, farmasinya sudah mendelivery obat dengan benar, tapi pasiennya sendiri dan masyarakat tidak melakukan pembelajaran. Dia hanya cerita dari kanan kirinya. Dan cerita yang sering terjadi di masyarakat gini, jangan setiap hari minum obat kimia karena bahaya ginjal, jantung, paru-paru, dan organ dalam. Bapak Ibu tenaga kesehatan, kalau kita mendengarkan pernyataan itu wajib mengingatkan hukumnya fardu ain. Kalau tidak dilakukan, Bapak Ibu mendapat pahala dosa di akhirat. Sering sekali ya, kemarin saya nggak usah jauh-jauh lah, keluarga saya tuh kalau minum obat setiap hari itu khawatir ginjalnya rusak, sehingga saya berhentikan minum obat. Ada pengalaman pasien sakit hipertensi selama 2 tahun terkendali gara-gara tetangga jauhnya datang, ngabarin jangan minum obat setiap hari. 1 minggu tidak minum obat hipertensi, datang ke rumah sakit dalam kondisi stroke. Nah ini masyarakat. Yang kedua, profesor dan pemberi kesehatan, ini juga alamat kita sangat jelas bahwasanya kita sebagai pemberi layanan kesehatan harus hati-hati betul. Yang ketiga, obat yang akan digunakan. Yang keempat adalah sistem dan praktek dari pengobatan sendiri. Next, waktu saya sudah berapa menit? Mudah-mudahan 15 menit, mudah-mudahan 10 menit selesai. Nah ini dari WHO tentang aksi area kunci daripada high quality medication adalah yang pertama pasien dan masyarakat. Ini ada keterlibatan daripada organisasi masyarakat, termasuk nanti ada organisasi profesi ini bagaimana terlibat. Ini baru-baru ini kemudian IAI, DIY mengkampanyekan agar kita hati-hati menggunakan antibiotik. Jangan membeli antibiotik tanpa resep. Bahkan kalau di Jogja sendiri insya Allah sudah tidak ada orang memberi antibiotik secara mandiri. Semuanya pasti dengan resep. Di tempat lain juga begitu. Yang kedua adalah adanya pelaporan dari pasien sendiri dan lain sebagainya ya. Saya kira ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Kita lanjutkan saja. Nah, high quality medication itu apa saja? Nanti daftarnya sesuai dengan ISMP, yaitu yang pertama adrenergic, agonis adrenergic. Tapi yang intravena epinefrin, phenylephrine, sama norepinefrin. Kalau misalkan yang tetes mata, kan ada ya tetes mata itu tidak masuk dalam kategori high quality medication. Kemudian ada adrenergic antagonis. Ya, ini propanolol, metoprolol, labetalol, tetapi ini di Indonesia sepertinya belum tersedia ya, walaupun ini obat terpilih untuk preeklamsi atau eklamsi, tapi di Indonesia sepertinya tidak beredar. Kemudian anestesi, agen anestesi yang baik yang hirup ataupun yang intravena seperti propofol, ketamin, nanti kita akan lihat efeknya di bawah. Kemudian anti aritmia tapi yang intravena seperti lidocaine sama amiodaron. Hanya saja di Indonesia sepertinya lidocaine untuk anti aritmia jarang penggunaannya. Kalau yang sekarang digunakan adalah amiodaron, ini juga hati-hati. Tujuannya untuk menjaga denyut jantung dengan baik, salah dosis, salah rute, dan sebagainya bisa menyebabkan pasien itu henti nafas. Kemudian ini ada antitrombotik agen, seperti warfarin, heparin, sampai yang lainnya. Kemudian ada agen kemoterapi.
Kemudian pengobatan pada epidural dan juga intratekal karena ini kaitannya dengan anestesi dan itu adalah hidup dan mati seseorang itu di tangan dokter anestesi. Pengobatannya harus hati-hati, baik obatnya, penyimpanannya, teknik pemberian, dan lain-lain. Kemudian ada gliseritrinitat, ada imunosupresan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bawah sampai pada dextrosa 20%. Nah, yang pertama adrenergic agonis intravena. Ini contohnya epinefrin, phenylephrine, sama norepinefrin. Ini salah dosis menyebabkan hipertensi berat. Pak Budi, apakah Pak Budi pernah mendengar cerita? Iya, ada cerita. Saya nggak perlu sebutkan rumah sakitnya di mana. Pasien ada keluhan diresepi obat aminofilin, tetapi kemudian yang diberikan adalah epinefrin. Apa yang terjadi? Pasien yang tadi jadi bangsal jadi masuk ICU. Ya, jangan sampai terjadi. Salah obat sedikit saja, beda. Kalau parastamol harusnya saya kasihkan ke Pak Indra, tapi yang minum Bukarla, insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian epinefrin harusnya dapatkan Pak Indra yang dikasihkan ke Bukarla, wah Bukarla nanti masuk ICU. Salah dosis menyebabkan hipertensi berat, krisis hipertensi, kemudian agen anestesi baik general ataupun inhalasi seperti propofol, ketamin, pemberian intravena secara hati-hati, kecepatan. Nah ini pada obat agen anestesi yang ini, kecepatan pemberian dan ketepatan dosis menjadi titik kritis. Pemberian yang cepat menyebabkan depresi pernafasan yang berat. Propofol, ketamin kalau kita berikan lebih cepat dari 60 detik, misalkan kita suntik langsung saja begitu intravena, hanya 10-15 detik, itu akan menyebabkan pasien kolaps. Ya ini hati-hati sekali, titik kritisnya di sini. Dan untuk ketamin ini hati-hati, di Jogja sudah ada warning penggunaannya karena ini bisa penyalahgunaan obat. Kemudian nanti aritmia intravena ini ada lidocaine, amidoran tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian amidorin diberikan via vena sentral. Ingat, amiodaron diberikan vena sentral. Di mana saja? Vena sentral adalah vena yang kemudian besar. Contohnya misalnya ada di kepala, kemudian ada di selangkangan. Nah itu vena-vena besar. Pemberian secara perifer, karena biasanya sudah kadang masuk infus di tangan, dimasukkan saja obatnya situ, akan mengakibatkan plebitis. Ya, akan mengakibatkan plebitis. Pemberian secara cepat mengakibatkan hipotensi moderat sampai berat. Pemberian cepat pun akan menyebabkan hipotensi moderat sampai berat. Antitrombotik, warfarin, heparin, enoxaparin ini hati-hati efek samping pendarahannya sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu yang menjumpai pasien kemudian menggunakan obat ini, kalau warfarin ya, yang oral warfarin rawat jalan, itu coba secara berkali tanyakan apakah ada keluhan sakit lambung, apakah pernah mengalami BAB darah, karena itu bahaya di situ. Obatnya sangat bagus sekali, sangat efektif, tapi sangat bahaya. Salah dosis, harusnya 1 tablet, minumnya 2 tablet, itu sudah muncul efek samping. Kemudian imunosupresan, karena ini agennya adalah menekan kekebalan tubuh, maka ini memberikan risiko apa? Infeksi akan sangat mudah. Kuman yang masuk itu dianggap sebagai biasa tidak diserang, akhirnya menyebabkan kita tubuhnya menjadi lemah. Kemudian ada inotropik, digoksin, dobutamin, sama dopamin ini mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Orang sehat dikasih digoksin akan mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Jantungnya menjadi deg-degan dan lain sebagainya ya, bahaya sekali ini. Kemudian insulin, nah kalau insulin bukan hanya masalah kesalahan jenisnya saja, dosisnya saja kalau salah berakibat fatal. Harusnya aksi pendek dikasih aksi panjang, harusnya panjang dikasih pendek, maka yang panjang dan pendek itu juga jadi kesalahan. Magnesium sulfat ini untuk pasien yang preeklamsi, pemberian berlebih mengakibatkan hipermagnesiemia yang berdampak pada gangguan ginjal dan depresi pernafasan. Nah, kemudian ini agen sedasi oral atau untuk anak-anak, terutama klorohidrat ya, ini penggunaan pada anak-anak perlu pengawasan yang ketat. Jadi begini, anak-anak kita
itu kan orang yang kesadarannya tidak seperti orang dewasa. Kalau kita kasih obat ini dia akan mengalami kesadarannya akan menurun. Nah, kalau kesadarannya menurun itu harus didampingi orang tua, harus pengawalannya yang ketat. Kan kita pernah ya dapat cerita pasien itu kemudian habis dari kamar operasi masuk di recovery room, ruang pemulihan. Nah, itu kemudian suatu kasus itu dijumpai tidak ada keluarga pasien atau tenaga kesehatan yang mendampingi. Anak-anak ketika sadar dia langsung loncat. Apa yang terjadi? Jatuh cinta pada lantai. Ini terjadi real ya. Hati-hati anestesi pada anak-anak itu perlu pengawasan yang ketat. Kemudian ini ada dexmedetomidine penggunaan bersama opioid akan menyebabkan depresi pernafasan berat ya. Kemudian neuromuscular agen ini ada rocuronium, pancuronium, sama vecuronium ini reaksi imunologi yang serius. Kalau pasiennya lagi itu hampir pasti shock. Shock bahaya, maksudnya bukan shock tahu. Kalau shock tahu mungkin lebih bagus ini shock yang bahaya. Demikian, oh masih ada ya. Opioid, ya ini dosis yang tinggi dapat memperlambat pernapasan dan efek detak jantung. Ini pertanyaannya, ada masalah apa dengan slide ini? Ternyata kita menjumpai ada jantung yang tidak pakai G ya. Dapat menyebabkan kematian. Hati-hati walaupun itu oral, walaupun itu sustain release seperti morfin MST ya, morfin tablet sustain release ya. Itu potasium sulfat. Bukan potasium sal atau garam potasium, KCl. Kami pernah mendengar ada rumah sakit swasta yang cukup lama di Yogyakarta ini kemudian diberikan KCl, yang diberikan KCl itu wanita. Setelah diberikan KCl ini mengalami lumpuh. Kemudian setelah ditelusuri untungnya, jadi sebetulnya pasiennya ini mau gugat. Untungnya si wanita ini punya suami, suaminya adalah direktur di rumah sakit tersebut. Sehingga kalau mau menuntut suaminya yang kena. Nanti ini jadi ribut rumah tangga. Ini kasus kejadian ya. Ya di atas tahun 2000 ya. Saya kira itu, ini kok nggak bisa gerak, next. Materinya low. Kemudian salin hipertonik ini bisa menyebabkan hipernatremia dan natrium kalium yang berlebih itu akan mengganggu sistem persarafan dan juga sistem jantung. Terakhir, ya sebelum terima kasih kami ucapkan ada satu buah clue. Segala sesuatu yang mungkin terjadi pasti akan terjadi. Sekali lagi, segala sesuatu yang mungkin terjadi pasti akan terjadi. Kapan? Pada saat situasi dan kondisi terburuk. Kesalahan obat adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau mungkin itu pasti akan terjadi. Kapan? Pada saat situasi dan kondisi terburuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Apoteker Budiono MSc yang telah memaparkan materi tentang high alert medication dan keselamatan pasien. Selanjutnya kepada Apoteker Carla Rohiana Heliati SPAM untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, saya diberikan sesi terakhir, mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Tapi saya rasa peserta yang ada di Zoom tidak ngantuk karena dua pemateri di awal tadi sangat luar biasa, dua senior saya. Yang pertama Pak Indra, ini adalah senior saya di tim keselamatan pasien. Dan yang kedua Pak Budi ini guru saya di farmasi karena beliau manajer farmasi Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari yang pertama tentang SKP,
kemudian yang kedua tentang high alert medication dan risikonya, kita tiba di materi terakhir yaitu tentang tata laksana pengelolaan obat high alert. Tadi telah disampaikan oleh Pak Budi ya bahwa keselamatan pasien ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya saya, tidak hanya farmasis, tidak hanya perawat, tidak hanya dokter, tapi semuanya ikut berperan. Semua yang ada di rumah sakit ini berperan untuk keselamatan pasien. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang tata laksana pengelolaan obat high alert. Next. Ya. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, high alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius, sentinel event, dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan daftar obat high alert menurut ISMP, dan ketika kita pelajari ternyata risikonya cukup fatal. Bahkan sampai hampir semuanya nanti arahnya ke KTD maupun sentinel. Oleh sebab itu, penting sekali high alert medication ini kita pelajari bersama terkait dengan tata laksananya. Nah, apa yang melatar belakangi? Ada dua regulasi. Yang pertama Permenkes nomor 11 tahun 2017 bahwa setiap fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien. Kita tahu ada 6 sasaran keselamatan pasien dan high alert medication ini masuk dalam sasaran keselamatan nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 3, iya betul. Ya, saya tahu saya sudah bisa mendengar bisikan-bisikan peserta yang ada di Zoom. Nomor 3, jadi peningkatan kewaspadaan terhadap obat high alert. Kemudian regulasi kedua, Permenkes nomor 72 tahun 2016, bahwa rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan khususnya obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Mohon maaf, ini ternyata saya mencetnya terlalu kenceng. Mungkin karena habis makan siang ya, jadi ya. Kemudian tujuannya apa sih kita harus mempelajari tentang tata laksana pengelolaan obat high alert? Yang pertama adalah untuk mencegah kesalahan. Kita berupaya agar kesalahan obat itu bisa kita hindari, terutama kesalahan pemberian obat atau kesalahan peresepan obat atau penyiapan obat high alert. Kenapa? Karena risikonya lebih berbahaya, Bapak Ibu. Risikonya lebih ke arah KTD, bahkan sentinel. Yang kedua, membuat kesalahan yang terjadi mudah diketahui. Kita bekerja saling saling bekerja sama. Dari mulai dokter meresepkan, kemudian farmasis menyiapkan, kemudian perawat memberikan. Kita saling meng-cross-check pekerjaan pekerjaan tenaga kesehatan sebelumnya atau pekerjaan petugas sebelumnya. Nah, apabila kita membuat sebuah tata laksana yang baik, maka kita berharap kesalahan yang terjadi ini bisa cepat kita ketahui. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi bahaya atau kerugian yang diakibatkan karena kesalahan pemberian obat high alert. Next. Ya. Bapak Ibu, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 bahwa kelompok obat high alert ini ada 3. Yang pertama adalah obat LASA atau Norum. Ada di antara Bapak Ibu yang tahu apa itu obat LASA? Ya, saya bisa mendengar jawabannya. Obat LASA adalah obat look like sound alike atau rupa dan pengucapannya hampir sama. Ya, kemudian yang kedua elektrolit konsentrasi tinggi, sebagai contohnya adalah D 40%, MgSO4 40%, dan yang terakhir obat-obat sitostatika. Ini menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Kemudian bagaimana cara kita mengelola obat high alert? Yang pertama adalah membuat daftar obat high alert serta melakukan review minimal 1 tahun sekali. Rumah sakit diberikan
kebebasan untuk menentukan obat high alertnya sendiri-sendiri. Rumah sakit A bisa saja berbeda dengan daftar obat high alert rumah sakit tipe B. Nah, ini mengacu pada apa? Satu, ISMP, Institute for Safe Medication Practices. Ini adalah organisasi nirlaba yang didirikan di Philadelphia yang konsen pada kesalahan terkait pengobatan. Tadi beberapa obat high alert sudah disampaikan oleh Pak Budi di awal, itu obat-obat high alert yang terdapat dalam daftar ISMP. Kemudian yang kedua, review jurnal. Bapak Ibu yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan boleh saja mereview jurnal-jurnal terbaru, kemudian menganalisa, mengkritisi obat-obat ini apakah memang masuk dalam kategori high alert atau bukan. Kemudian yang ketiga, laporan insiden keselamatan pasien yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu semuanya. Nah, laporan insiden ini bisa berbeda-beda di rumah sakit kami, kemudian di rumah sakit yang lain itu bisa berbeda. Nah, inilah yang membuat daftar obat high alert itu bisa berbeda antara rumah sakit satu dengan yang lainnya. Misalkan saja di rumah sakit kami, ini misal ya, sering terjadi kesalahan pemberian obat karena nama mirip, ceftriaxone, cefotaxime misalnya. Kemudian oleh tim kemudian dikaji dan dimasukkan dalam kategori obat high alert karena frekuensi kejadiannya sangat sering. Itu bisa saja, ya, bisa saja. Kemudian di rumah sakit lain misalnya ada kejadian kesalahan pemberian obat karena bentuk obatnya itu ternyata mirip sekali dengan ampul. Seharusnya itu diberikan secara inhalasi dan itu terjadi berulang kali. Harusnya diasap tapi malah diinjeksi secara intravena. Ini boleh sekali dimasukkan dalam daftar obat high alert. Dan daftar obat high alert ini nanti akan disahkan oleh tim farmasi dan terapi. Kemudian yang kedua, kita melakukan penyusunan regulasi tentang peresepan, penyimpanan, penyiapan, dan pemberian obat high alert. Tujuannya apa? Agar kita, petugas yang ada di rumah sakit, ada rule yang jelas. Bagaimana peresepan, bagaimana penyimpanan, bagaimana penyiapan, serta pemberian obat, agar obat high alert yang kita siapkan, yang kita berikan itu aman untuk pasien. Regulasi ini bisa berupa panduan atau SPO. Meningkatkan akses informasi daftar obat high alert yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di akreditasi ini juga ada di PKPO. Salah satu elemen penilaiannya itu mengharuskan ada daftar obat high alert di unit pelayanan pasien. Nah, bagi Bapak Ibu yang bekerja di fasilitas kesehatan, silahkan dicek masing-masing ruangan apakah daftar obat high alert ini sudah tersedia atau belum. Jika belum, maka silahkan mengkomunikasikan kepada unit terkait. Kemudian yang keempat, membatasi akses obat alert. Sebagai contoh, elektrolit konsentrat. D40, MgSO4, seperti itu, batasi aksesnya. Kalau di regulasi yang ada di tempat kami, itu kami membatasi hanya boleh disimpan di unit farmasi. Tidak diperbolehkan disimpan di unit pelayanan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan. Karena semakin banyak diakses, maka kemungkinan terjadi kesalahannya itu semakin tinggi. Yang terakhir, memberi label khusus. Untuk obat high alert medication, seperti yang muncul di layar, itu warna dasarnya berwarna merah, kemudian untuk obat LASA, warna dasarnya berwarna kuning. Nah, bagaimana strategi pengelolaan obat high alert untuk meningkatkan keamanan? Yang pertama untuk petugas yang berada di pengadaan. Nah, ini kadang terlewat ya Bapak Ibu sekalian, pengadaan ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kejadian kesalahan pemberian obat high alert. Karena apa? Karena dari merekalah proses seleksi ini ada. Proses seleksi obat itu masuk melalui pengadaan. Nah, saat pengadaan, prioritaskanlah keselamatan pasien. Pilihlah obat-obat yang tidak look like, sound alike. Kalau kita lihat untuk
obat-obat yang keluar dari pabrik yang sama biasanya kemasannya hampir mirip dan itu menimbulkan look alike seperti itu. Nah, sehingga pengadaan ini memiliki peran yang besar untuk bisa mengalihkan produk ke tempat lain yang memiliki bentuk yang berbeda atau kemasan yang berbeda. Kemudian yang kedua, apabila ada pengalihan produk high alert atau penggantian kemasan atau perubahan warna, diinformasikan secepatnya di unit pelayanan agar pelayanan itu sudah mendapatkan warning sejak awal. Oh, ternyata obat high alert merek ini sekarang berganti produk seperti itu atau berganti bentuk kemasan sehingga kami yang ada di pelayanan itu lebih aware, lebih lebih berhati-hati saat proses penyiapan obat high alert. Kemudian yang kedua peresepan, mohon maaf ini ada sedikit typo. Nomor 2 peresepan, yang pertama hindari perintah lisan atau by phone kecuali pada kondisi tertentu yang diperbolehkan. Kondisi tertentu yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Yaitu kondisi yang apabila kita menunda pemberian obat maka itu akan berakibat fatal bagi pasien atau dapat menyebabkan kematian. Nah, ini diperbolehkan, perintah lisan atau by phone. Namun, hati-hati untuk obat-obatan Sonelec. Biasanya kalau Sonelec ini kan pengucapannya mirip ya, sehingga ketika kita berkomunikasi lewat telepon itu terkadang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian lakukan verifikasi ulang kepada pemberi perintah. Memastikan bahwa apa yang saya terima itu sesuai dengan perintah yang diberikan. Dan yang ketiga, spelling jika diperlukan. Nah, di sini sudah tersedia kode alfabet untuk komunikasi efektif, nanti bisa digunakan sebagai spelling ketika mendapatkan instruksi obat-obat high alert, terutama kategori Sonelec, ya, masuk dalam kategori LASA. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan singkatan, simbol, atau dan trailing zero. Contoh, insulin rapid 3x7U. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Budi ya, bahwa ada kasus real, dokter menuliskan, mohon maaf ya, menuliskan resep 3x7U dan ternyata terbaca oleh petugas 3x70. Ya, ini contoh saja, tapi itu ternyata terjadi secara real. Nah, oleh sebab itu ketika menuliskan resep insulin itu tidak diperbolehkan menggunakan singkatan. Jadi kita harus tulis dengan lengkap, yaitu insulin rapid 3x7 unit, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian trailing zero, contoh prednison 5,0 mg. Ya. Angka 0 di belakang koma itu menimbulkan persepsi yang berbeda. Bisa saja petugas beranggapan bahwa itu prednison 50 mg sehingga kita meminimalkan penggunaan trailing zero. Cukup tulis prednison 5 mg. Kemudian yang ketiga ada penandaan khusus yang muncul di EMR bahwa obat itu high alert. Harapannya kita lebih waspada sejak awal. Next. Nah, yang ketiga tentang penyimpanan. Obat high alert disimpan terpisah dan diberi label peringatan pada box penyimpanan dan satuan terkecil obat berupa ampul atau vial dan label peringatan tidak menutupi nama obat. Terlihat di gambar, ya, itu terdapat list yang jelas ya, berwarna merah. Nah, ini tujuannya agar mudah diketahui bahwa obat ini adalah obat-obat high alert. Sehingga ketika kita melakukan pengambilan pun juga ada perlakuan yang berbeda ketika kita mengambil obat reguler dengan obat high alert. Kemudian diberi label pada satuan terkecil, ampul atau vial. Jadi penandaan ini dibawa pada satuan terkecil. Sehingga ketika mau memberikan obat pun penandaan itu tetap ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, elektrolit konsentrat tidak diperbolehkan disimpan di unit perawatan kecuali yang sudah disepakati.
Jadi monggo Bapak Ibu yang berada di fasilitas kesehatan, apabila elektrolit konsentrat ini memang dibutuhkan di unit pelayanan tersebut dan jika tidak disediakan bisa menyebabkan cedera pada pasien atau keselamatan pasiennya akan terganggu seperti itu, maka diperbolehkan dengan catatan itu ada dan muncul dalam regulasi. Next. Next. Oke. Oke, baik. Sambil menunggu. Nah, Bapak Ibu, obat-obat high alert ini adalah obat-obat yang sangat penting untuk kita lakukan pengelolaan dengan baik. Oh ya, alhamdulillah sudah muncul. Sudah muncul ya. Yang ketiga, obat lasa disimpan tidak berdekatan. Nah, ini Bapak Ibu, kita memiliki di farmasi itu kan obat ada bermacam-macam, dan satu produk misalnya satu obat glimepirid saja itu ada dosisnya tuh sampai 4. 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg. Nah, obat glimepirid yang memiliki dosis sampai 4 mg ini tidak boleh diletakkan berdekatan. Jadi harus diberi jeda paling tidak 2 box obat lain, baru setelah itu bisa ditata kembali glimepirid dengan dosis yang lain seperti itu. Nah, kemudian sistem Tolman lettering di box penyimpanan jika memungkinkan. Contohnya, dobutamin versus dopamin. Ini obat Sonelec ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibantu saat penyimpanan itu, di box penyimpanan itu ditulis dengan cara Tolman letter. Huruf yang membedakan dua obat ini diberi ukuran yang lebih besar dari huruf yang lain. Kemudian vinblastine dan vincristin. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan petugas saat proses pengambilan sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian pembatasan penyimpanan obat high alert di unit pelayanan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, saat proses penyiapan ini farmasi ya, yang pertama obat harus tertempel label high alert. Nah, ini saya berpesan pada teman-teman yang ada di farmasi, pastikan bahwa obat high alert ini tertempel label peringatan. Ini membantu teman-teman kita yang ada di keperawatan, yang diperawat yang nanti akan memberikan obat agar melakukan double check. Kemudian muncul tanda khusus di EMR bahwa obat tersebut memerlukan double check. Nah, ini di farmasi juga ada proses double check ya. Double check ini dilakukan oleh 2 orang yang berbeda secara independen. Jadi saya mengambil obat, kemudian meminta petugas lain untuk mengecek kembali apakah obat yang saya ambil ini sudah sesuai dengan permintaan. Dan ini dilakukan secara independen. Jadi saya tidak dilakukan secara independen agar tidak menimbulkan bias. Nah, ini saya contohkan ya. Misal saya ngambil insulin rapid. Boleh saya sebut merek? Oh, boleh ya. Contohnya Novorapid, tapi tidak ada ini ya. Tidak sebagai sponsor. Nah, misal saya ambil Novorapid, kemudian saya tunjukkan ke teman saya, ini benar ya Novorapid. Nah, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita menggiring opini teman kita untuk menjawab sama. Oh iya, seperti itu. Tapi lakukan secara mandiri. Ya, saya melihat, kemudian petugas lain juga melihat dan memastikan bahwa obat itu sesuai instruksi yang diminta oleh dokter. Nah, yang terakhir saat pemberian, ini untuk teman-teman yang ada di bangsal, perawat melakukan double check secara independen meliputi 7 benar. 7 benar itu apa? Nanti akan kita tampilkan video tentang double check. Di situ ada 7 benar ya, apa saja yang perlu dicek sebelum obat diberikan kepada pasien. Double check dilakukan oleh 2 orang yang berbeda secara independen. Jadi tidak seperti tadi yang saya contohkan ya, kita sudah menyebutkan obatnya. Betul ya, ini phenylephrine. Oh iya betul. Betul ya, ini Novorapid, atau betul ya, ini digoxin. Nah, seperti itu tidak seperti itu pengecekan secara independen ya.
Jadi tidak menimbulkan hasil yang bias. Pada kondisi emergensi, pemeriksaan obat dapat dilakukan secara mandiri dengan cara menyebutkan obat yang digunakan secara keras sehingga terdengar oleh petugas lain. Nah, ini biasanya terjadi di IGD karena kondisi pasien kondisi kritis dan kondisi emergensi sehingga pemeriksaan double check itu sulit untuk dilakukan, maka diperbolehkan dilakukan pemeriksaan secara mandiri, kemudian menyebutkan nama obatnya dengan keras sehingga petugas lain pun ikut mendengar, setelah itu dokumentasikan dengan baik. Nah, ini video tentang independent double check, bisa Bapak Ibu cermati. Volume Pak. Yeah, beautiful. I'm just going to wash my hands and I'll let you check all of that. Nah, ini perawat kedua melakukan checking 7 benar juga. Vaccine 40, 2025, due now. Fabulous. Great, all ready to go? Yeah. Okay, let's go see Bill. Hi, Bill. I'm Bree. This is Jen. Hi, Bill. How are you? Oh, yeah, good, good, thank you. We're just due to give you your same dose Right, yeah, this afternoon. So we just wanted to see if that's okay to give you. That's the blood thinning one Yeah, for after your yeah. surgery. yeah, that's good. We just need to check your details if we can. If you can just tell Jamie your name and date of birth, please. Right, I'm Bill Turner, and I was born on the 1st of the 1st, 1957. Thank you. Lovely. And number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And Bill, what's your allergy to? I've got an allergy to pethidine. Okay. Mm. Beautiful. We're not giving you any Oh, pethidine good, now. good. So we both just checked this medication outside the door and it's due now. Right. So we're just going to give that in your belly if that's Okay. okay. Yeah, that's Okay, Bill, that one's all Thank done you. now. So I'm just going to dispose of that medication. excellent. All right, Bree, don't forget to sign on the chart. You've given that? Yeah, beautiful. Lovely. So that's all done for another day now, Bill. Oh, So good. if you have any side effects or anything, just let us know. Will do. Great. Just sign put that away. Fantastic. Okay, excellent. Thank you very much. Bye. All right, see you. Dari video tadi, 2 perawat melakukan double check secara mandiri, meliputi 7 benar. Ya, ada benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar order, kemudian ada reaksi alergi atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan double check secara independen, mereka berdua datang ke pasien sebelum obat diberikan. Jangan lupa lakukan identifikasi pasien tadi dengan nama dan tanggal lahir, seperti itu. Kemudian setelahnya baru obat diberikan dan kedua petugas melakukan dokumentasi. Tadi yang terakhir jangan lupa 6 langkah cuci tangan ya, dan 5 momen cuci tangan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri sesi pada ketiga kali ini, ada sedikit kata mutiara yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam hidup ini, jika kamu tak mampu melihat hal yang salah, kamu tak akan mampu mengetahui bagaimana cara membuatnya benar. To err is human. Kesalahan itu sangat manusiawi. Namun bagaimana kita menciptakan sebuah sistem yang baik agar pasien kita selamat di rumah sakit kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang kami berikan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Apoteker Carla Rohiana Heliati yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas ini. Kemudian saya panggil ketiga moderator kita untuk ke depan sini semua. Bapak Indra Prasyantoro, Bapak Budiono, dan Apoteker Carla.
Baik, untuk memperjelas materi pemahaman materi hari ini, kami beri waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kami buka satu termin dengan kesempatan 3 penanya. Silakan bagi penanya nanti bisa angkat tangan, menyebutkan nama dan asal instansi. Oh, baik, sudah ada di kolom chat, mohon ditampilkan dulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini untuk kasus pasien transgender, apakah memakai gelang identitas pasien berwarna putih juga? Seperti kasus bayi yang masih ambigu jenis kelaminnya? Monggo, moderator yang mau menjawab. Baik, terima kasih waktunya Mbak Mita. Kita akan mencoba untuk sedikit mereview tadi bahwa untuk gelang identitas berwarna putih itu dipasangkan pada pasien yang jenis kelaminnya ambigu. Terima kasih kepada saudari ya, saudari penanya. Ini pertanyaannya luar biasa dan mungkin selalu mengikuti perkembangan zaman atau berita yang muncul. Jadi mungkin karena sekarang ini tingginya kasus transgender sehingga bisa jadi ini menjadikan sebuah polemik ketika kita melakukan identifikasi pasien. Oke, ini memang luar biasa ya. Jadi sepemahaman kami dari tim keselamatan pasien, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit, bahwa jenis kelamin itu ditetapkan secara baku berdasarkan sisi biologi. Otomatis Allah menciptakan hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada yang setengah laki-laki dan tidak ada yang setengah perempuan. Nah, ketika terjadi perubahan terstruktur pada jenis kelamin seseorang, itu akan disahkan melalui perundangan. Jadi itu yang akan kita pegang. Jadi ketika di dalam KTP itu atau di dalam kartu induk kependudukan dia masih tertuliskan dia seorang laki-laki, walaupun penampilan wanita, kami tetap akan memberikan gelang identitas berdasarkan aturan dari negara. Berarti pasien itu otomatis laki-laki. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika pasien itu penampilan lelaki dan dia mengaku lelaki, tetapi di dalam identitas baku yang dikeluarkan oleh negara, pasien ini merupakan seorang wanita, maka kami tetap akan menyampaikan identitas atau menyematkan identitas pasien ini sebagai seorang wanita. Karena kita tetap akan berbicara pada legalitas hukum, bukan pada persepsi masing-masing pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Mita. Jadi intinya identitas ini melekat kepada pasien, sah secara hukum, sah secara undang-undang, dan itu bisa diterima melalui segala bentuk konsep keilmuan. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Dian Marsia. Bukannya kompetensi pemberian obat ke pasien rawat inap yang diperintahkan dokter adalah farmasi apoteker ya, bukan perawat. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ini kita harus bisa memahami apa itu pemberian, apa itu penyiapan, atau apa itu penyerahan. Ini hal yang berbeda ya. Kalau menyiapkan, penyiapan itu memang farmasi termasuk penyerahan. Tetapi kalau pemberian yaitu memberikan kepada pasien, ini saya kira kompetensinya teman-teman perawat ya. Misalnya cara memberikan suntik,
kemudian infus dan sebagainya, karena di farmasi itu bukan kewenangannya. Tapi saya kira perawat. Jadi pemberian obat ke pasien itu adalah kewenangan daripada teman-teman yang ada di Bangsal. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Sylvia Ningrum Utami. Izin bertanya, secara teknis bagaimana pencegahan kesalahan peracian dan penyerahan obat di unit farmasi PKU Bantul, mulai dari resep diterima hingga obat diserahkan ke pasien sebagai upaya pasien safety. Baik, terima kasih Mbak Sylvia Ningrum Utami. Ini pertanyaannya sangat bagus dan saya menjelaskannya juga cukup komplit ya dari pertanyaan dari depan mulai resep diterima sampai akhirnya obat diserahkan kepada pasien. Eh, yang pertama, ketika resep diterima oleh farmasis, maka kita harus melakukan yang disebut dengan telaah resep atau screening resep seperti itu. Nah, meliputi apa saja? Itu meliputi benar obat, benar dosis, kemudian tidak kontraindikasi, tidak interaksi, kemudian tidak alergi. Itu dilakukan saat proses penerimaan. Dan apabila ketika kita menjumpai, ketika resep tersebut kita terima dan kita menjumpai ada kesalahan atau ada yang perlu kita konfirmasi, maka langsung kita lakukan konfirmasi pada dokter penulis resep. Kemudian setelah resep dinyatakan benar seperti itu ya, maksudnya tidak bermasalah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyiapan. Tahap penyiapan dimulai dari pengambilan obat. Pengambilan obat kita perlu memperhatikan banyak hal saat pengambilan obat, dari mulai nama obat, kemudian jumlahnya, kemudian dosisnya, karena di farmasi itu banyak satu jenis obat tapi dosisnya bisa beragam. Contoh yang tadi saya sampaikan itu Glimepiride. Glimepiride itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian meloxicam, kemudian amlodipin, nah itu harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu saat proses labeling, petugas yang melakukan proses labeling itu juga meng-cross-check pekerjaan teman sebelumnya. Apakah benar yang diambilkan itu sesuai dengan resep yang diminta oleh dokter? Jika benar, maka lakukan proses labeling. Kemudian masuk di pos racikan. Petugas racikan pun juga dia meng-cross-check pekerjaan teman sebelumnya saat mengambilkan. Apakah betul obat yang diambilkan itu benar, jumlahnya juga sudah tepat. Apabila belum, maka kita juga bertugas untuk membenarkan. Nah, ketika obat sudah selesai, masuk dalam tahap verifikasi atau telaah obat, meliputi benar pasien, apakah betul namanya itu sudah sesuai dengan nama yang tercantum di resep, kemudian nama obatnya, kemudian frekuensinya, jumlahnya, potensinya, itu apakah sudah betul. Jika sudah, maka obat bisa diserahkan oleh apoteker. Dan apoteker pun juga ketika menyerahkan obat harus memastikan bahwa pasien tersebut adalah pasien yang tepat dengan menerapkan identifikasi minimal dengan 2 identitas. Yang kami gunakan adalah nama dan tanggal lahir. Setelah selesai, kemudian kita berikan penjelasan dan pasien bisa kita persilahkan untuk pulang ke rumah. Nah, dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kita menerapkan pemeriksaan berlapis atau screening berlapis. Petugas yang ada di tahap selanjutnya itu berkewajiban untuk mengecek pekerjaan teman sebelumnya. Apabila ada yang salah, maka kita harus membenarkan, seperti itu. Terima kasih. Pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita siang hari ini. Alhamdulillah rangkaian acara webinar kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat dan pengetahuan kesadaran bagi kita semua dalam meminimalkan dan mengurangi resiko atau mencegah terjadinya kesalahan serta tidak terulangnya insiden keselamatan pada pasien melalui penciptaan budaya keselamatan pasien. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Prasetyantoro, Apoteker Budiono MSc, dan Ibu Karla Rohiana Heliati Esfam, serta hadirin
semua webinar yang sudah hadir memeriahkan pada siang hari ini. Demikian acara webinar Hike Alert pada siang hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kesalahan saat berlangsungnya acara pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Yudianto bersama Ibu Dia Sumina sore ini ada di Rumah Sakit PKO Bantul. Saya apresiasi sekali dengan Rumah Sakit PKO Bantul yang sungguh berkembang pesat dan tentunya perkembangan suatu layanan rumah sakit artinya adalah adanya kepercayaan yang tinggi, kepercayaan yang terus terpupuk di masyarakat, dan saya juga sangat apresiasi ternyata pemanfaatan IT di Bantul juga luar biasa, di mana kita bisa memeriksakan diri di Rumah Sakit PKO Bantul dengan cukup melalui HP di genggaman tangan. Luar biasa PKO Bantul, semoga semakin dicintai masyarakat dan siap melayani masyarakat. Terasa panas keringat menetes di Program rujuk balik atau yang dikenal dengan istilah PRB adalah program yang sangat bagus, di mana pasien dengan penyakit kronis, kondisinya sudah dinyatakan stabil oleh dokter, dan obat yang diterima memenuhi kriteria daftar obat PRB, dapat dilakukan rujuk balik ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, ataupun dokter keluarga. Dengan adanya program rujuk balik ini akan sangat bermanfaat untuk pasien, dikarenakan obat yang diterima oleh pasien di Vaskes 1 akan sama persis dengan obat yang diterima di rumah sakit. Sehingga pasien cukup datang ke Vaskes tingkat pertama atau apotek PRB. Berbagai upaya telah kami lakukan untuk meningkatkan cakupan PRB di rumah sakit. Di antaranya, meningkatkan sosialisasi kepada pasien terkait program PRB,
Unit farmasi secara proaktif melakukan upaya peningkatan PRB, salah satunya dengan identifikasi resep penyakit kronis yang masuk. Apabila resep memenuhi kriteria PRB, akan dikonsulkan ke dokter apakah bisa dirujuk balik atau masih perlu ditindaklanjuti di rumah sakit. Upaya lainnya adalah adanya sistem notifikasi potensi PRB di farmasi. Apabila resep yang masuk memenuhi kriteria benar obat, benar kondisi stabil, benar diagnosa, akan dilakukan rujuk balik. Tentunya pelaksanaan PRB di rumah sakit ini tidaklah mudah. Sebagai upaya peningkatan jumlah PRB, ada petugas khusus PRB yang bertugas untuk memonitoring capaian PRB dari hari ke hari. PRB merupakan salah satu program unggulan BPJS sekaligus sebagai indikator mutu layanan rumah sakit. Semakin banyak jumlah pasien PRB, maka harapannya performa rumah sakit akan semakin baik. Namun sejauh ini masih dijumpai beberapa kendala di rumah sakit terkait dengan pelaksanaan PRB. Yang pertama, adanya kepercayaan berlebihan pasien terhadap rumah sakit sehingga pasien tetap ingin melakukan pemeriksaan secara rutin di rumah sakit. Yang kedua, adanya kendala ketersediaan produk di Vaskes 1 ataupun di apotek PRB. Yang ketiga, kesadaran petugas untuk meyakinkan pasien agar bersedia dilakukan rujuk balik. Meskipun terdapat beberapa kendala dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PRB, tetapi harapannya jumlah PRB di rumah sakit akan semakin meningkat dan manfaat dari PRB ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas.